Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syaikh al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, bayanu anna taubata idza istajma'at syara'ituha fa hiya maqbulatun la muhalata. Penjelasan bahwa tobat jika terkumpul syarat-syaratnya, maka tobat itu diterima, tidak ada kemustahilan ya. Alam annaka idza fahimta ma'nal qabuli. Ketahuilah sungguhnya engkau jika engkau memahami makna qabul itu ya. Lam tasyukka anna kulla taubatin sahhat fala budda annaha maqbulatun. Kamu tidak ragu-ragu bahwa semua tobat yang sah mau tidak boleh tidak bahwa tobat itu diterima. Allahumma ja'alna minat tawabina. Amin. Minal mutatahhirin. Fanadhiruna binuril basirati ila anwaril Qur'an. Sungguhnya orang-orang yang melihat dengan cahaya penglihatan mata hati kepada nur-nur Quran, alimu anna kulla qalbin salimin indallahi ta'ala maqbulun musta'iddun. Bahwa mereka mengetahui, orang-orang yang melihat dengan cahaya basirah itu maka mereka mengetahui bahwa setiap hati yang selamat di sisi Allah Ta'ala itu diterima dan siap li'ayanzura bi'ainihi al-baqiyata ila wadillahi ta'ala, untuk melihat dengan matanya al-baqiyata, apa yang kekal ila wadillahi ta'ala di akhirat nanti. Wa alimu annal qalba khuliqa saliman fil asli. Dan mereka mengetahui bahwa hati itu diciptakan dalam keadaan selamat fil asli, masih jernih ibarat kata tuh itu kan. Wa inna ma tafutu assalamatu biquduratin tarhaku wajhahu. Semata-mata keselamatan itu mengepoti dia, menghilangkannya. Kenapa? Dengan sebab kekotoran yang mengenai wajahnya. Itu kan kaca, ibarat kena kotoran yang gremok, kan? Bukan dosa lagi semakin peteng katanya tuh naudzubillah. Bikul min atarhaqu wajha min ghabarati dzunubi wa zulmatiya, dari kotoran debunya dosa-dosa dan kegelapannya. Wa alimu anna naran nadami tahruqu tilkal khibrata, dan mereka mengetahui bahwa api penyesalan itu bisa membakar kotoran itu. Wa anna nural hasanati yamhu an wajhi al-qalba, kan an wajhil qalbi Wa anna nurul hasanati yamhu an wajhil qalbi zulmata sayyiati, bahwa cahaya kebaikan itu menghapus dari wajah hati, itu kan. Zulmata sayyiati, menghapus kejelekan, kegelapan kejelekan. Wa annahu la taqata li zulmatil ma'asi ma nuril hasanati. Sesungguhnya tidak ada kekuatan bagi kegelapan maksiat-maksiat berserta cahaya kebaikan, kalah itu kegelapan maksiat itu. Kamala taqata li zulamil laili ma nurin nahari, sebagaimana tidak ada kekuatan bagi kegelapan malam disertai dengan cahayanya siang, kalah malam itu. Wa kama la tabqaku kuduratul wasakhi ma bayadis sobun, sebagaimana tidak akan tetap kan kekotorannya kotoran disertai dengan putihnya sabun, di sabun bersih jadi putih. Wala tabqa adzunubu ma nurit taubati wal istighfari wan nadami, dan tidak akan tetap dosa-dosa itu disertai dengan cahaya tobat, istighfar dan penyesalan. Illa yakuna, kecuali adanya itu wal a'yadu billah, mudah-mudahan kita jaga dari Allah, adanya itu dosa itu qad
qad afsadat adzunuba, ya kan, dirmal qalbi, kecuali memang dosa-dosa itu sudah merusak merusak eksistensi hati itu sendiri, barangnya hati itu sendiri. Hatinya memang udah rusak, itu udah petang rubet katanya. Likasrotiha, karena banyaknya dosa-dosa tuh, wadawamiha, dan juga terus menerusnya dosa, nggak pernah bertobat. Kama qala Allah Ta'ala fi haqqil kuffari kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak begitu, tapi ya menggeplok orang Jawa sih. Aduh, yang ngotori atas hati-hati mereka, ngarati ada karat, tambah semakin banyak semakin petang. Maka yaksibun, apa yang dulu mereka kerjakan. Wa kama qala Allah Ta'ala wa taba Allahu ala qulubihim, memang atau ya Allah telah mengecap hati mereka seperti orang kafir ya, enggak bisa masuk Islam ya karena memang sudah dicap oleh Allah. Wa dzalika fi haqqil kufari wal munafikin, dan itu dalam haknya orang kafir dan orang munafik. Amal muslimuna ya fala, adapun orang Islam ya tidak ditutup sama sekali, enggak ditobak oleh Allah. Qala alaihi salatu wasalam, lau amiltum al khotoya hatta tablughas samaa tsumma nadimtum, jika kalian mengerjakan kesalahan-kesalahan hingga kesalahan itu mencapai langit, kemudian kalian menyesal, la taballahu alaikum, artinya Allah menerima tobat, atau taba bertobat, Allah taba'ala menerima tobat. Allahumma ja'alna minat taibin ya Allah, amin. Allahumma taqabbal minna taubatana ya Allah, amin. Bayanu ma anhu taubatu wa hiya dzunubu kulluha, penjelasan apa yang ditobati, ma anhu taubatu, apa yang ditobati, begitu ya dosa-dosa semuanya. Wa qad alimta dzalika fi ma sabaqa dzikruhu, kamu telah mengetahui itu semuanya dalam apa yang telah lewat penyebutannya, fi sifatil madmumati, dalam sifat-sifat yang dicela itu kan, wa ma yatawalladu minha minal a'mal, dan apa yang lahir atau muncul dari sifat-sifat al-madmumah, dari amal-amal. Fataubatu minal kabairi wasoghairi ya jami'an, maka tobat itu ya dari dosa-dosa besar, dosa kecil seluruhnya ya. Asifat al-madmumah, ya kan, karena tasawuf itu kan diantara definisinya kenapa at-takhalli minasifatil madmumah wa tahalli bisifatil mahmudah. Jadi dalam rubu yang ketiga itu berarti kan al-munjiyat, al-muhlikat, al-muhlimat, yang terakhir ini al-munjiyat. Al-muhlikat itu yang menghancurkan kita, menjadikan kita masuk neraka, yaitu ya asifat, didominasi oleh asifat as-sayyi'ah, itu al-muhlikat itu. Ya sini al-munjiyat ya apa? Ya asifat al-mahmudah, ya gitu kan. Ya, jadi akhlak sendiri ya bagian dari tasawuf itu. Waqad qila la saghirata wa la kibirata mal istighfari. Yang dikatakan tidak ada kecil, tidak ada besar disertai istighfar. Dosa maning istighfar maning, dosa maning istighfar maning. Ayo terus. Fa idza arafta dzalika, jika kamu telah mengetahui itu, fa'lam annama yata'allaqu bi haqqul ghairi la tasihhu at-taubatu anhu illa bi tahkimihi wa tafwidil amri ilaihi. Nah, ketahuilah bahwa apa yang berkaitan dengan hak orang lain, yaitu hakul adami, tidak sah tobatnya darinya kecuali dengan keputusan dari ghair yang lain itu. Dia memaafkan dan juga menyerahkan perkara itu kepadanya, kepada yang punya hak ghair itu. Kal qisosi wal madzlumi wa anwa'il gharamati wa hadil qadhafi. Seperti kisos kan boleh dibunuh lagi, boleh dimaafkan gitu. Kedzaliman dikembalikan, macam-macam tanggungan-tanggungan, hutang-hutang, ya kan?
Dan juga hadul qadzaf, orang menuduh orang lain berbuat zina, awas, itu namanya ada had qadzaf kan, harus cilid 80 kali. Hadza liman arada taubata, yang ingin bertobat kalau hubungannya dengan adami ya. Tapi ulama khilaf ya, dia mengatakan ya sudahlah, tinggal doakan saja yang kita dolimi atau itu. Waman imtana anha, orang yang terhalang dari itu gimana ya, fatoriku halil uqdatil israr, maka ya jalan untuk melepas bundelannya terus menerus an qalbihi, dari hatinya ya annu khawifahu, kita takut-takuti dia. Takuti dengan apa? Bima waroda minal ayati wal akhbari fi ahwalil mudznibin, apa yang datang dari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keadaan-keadaannya orang-orang yang berbuat dosa tuh. Wa nudkiruhu bi aliman mata alal fiski wa taswifi qabla taubati wa uqubati, dan juga kita mengingatkan mengingatkan apa, keadaannya orang yang mati atas dalam keadaan kefasikan, atau orang yang menanti-nanti suruh bertobat nanti aduh suruh sholat nanti aja udah tua, qabla taubati wa uqubatihi, aduh dinasihati. Wa nubayyinu lahu annal uqubata qad tu'jalu fid dunya, itu. Dan menjelaskan kepadanya bahwa siksaan itu kadang-kadang dipercepat di dunia, bukan di akhiratnya saja, di dunianya saja sudah kadang-kadang disanksi oleh Allah. Hatta innahu in kana amiya an uqubatil akhirah, hingga jika dia itu tidak tahu, buta tentang siksaan akhirat, ya fa'alahu ayyakhafa al-khudlana, ya mudah-mudahan dia menakuti kehinaan di dunia. Ya kan dia kan dicela oleh orang lain, wah tukang borong gak bener itu, orang pada tahu pasti dihina, awas dia pencuri, dia ini. Aduh naudzubillah ya. Berarti kan dihina dia di dunianya, di akhiratnya wah ya apalagi, aduh naudzubillah ya. Wallahu a'lamu bissawab. Al-babu tsani wa salatun 32 fi sabri wa syukri, sabar dan syukur. Nah, kalau dia ngomong sabar dan syukur, yang gampang ngomong yang fakir ya diuji dengan kesabaran, yang kaya diujinya bukan kesabaran, karena kesyukuran ya kesabaran juga itu. Kadang orang pengen jadi orang kaya, uangnya banyak, memang dia bisa bersyukur. Aduh, kayak bersyukur gampang. Wa qalilun min ibadiyah syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang syakur, yang sangat bersyukur, sedikit. Berapa? Ada nggak 1001? Jadi hamba Allah yang syakur itu ternyata ya para aulia, ya masya Allah. Aku juga di dalam bab ini pernah merenung lama berbulan-bulan. Kita ayatnya kan la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, kami akan menambahi, bener akan menambahi kan. Tapi wa la in kafartum, juga kalian mengkufuri, ya wa inna adzabi lasyadid, siksaanmu keras, masyaallah. Itu akhirnya terus ada ayat yang lain, wa qalilun min ibadiyah syakur, sedikit dari hambamu yang syakur itu. Aku pernah mikir ini, oh ya Allah, sedikit sekali, berapa sedikit ya, ada enggak 1001? Saya termasuk yang sedikit, bisa tidak, pernah berbulan-bulan menangis. Akhirnya itu selesai masalah, ada seorang kiai abang ngadu begitu, dijawab, ya Bisri berat dari syakur. Jenengan boten kafir beka untung, boten kufur beka untung. Mengkafir ini mat, artinya gitu, bukan mengkufur. Ya. Ngerasanya nih kenikmatan, uang, kekayaan, dapat kerja sendiri, lupa dari Allah. Gitu. Jenengan boten kufur beka untung, ada ngelamun pengen dari syakur, aduh berat. Akhirnya ada kesimpulan, jadi kebanyakan orang kufur ya, kufur. Masya Allah, ya sudah, Bang Habib terima ada jawaban dari kiai itu. Orang kiai cuma kadang-kadang ilmu itu datangnya dari orang lain,
merenung, oh iya, beli kufur beli untung. Buru-buru pandai syakur. Akhirnya kesimpulan, oh syakurku ya waliullah itu. Jika kalian bisa bersyukur ya jadi wali gitu. Belum nggak bakhil. Aduh, ya belajar adalah kita mau belajar. Alam anal imana nisfani. Ketahui bahwa iman itu ada dua paro. Dua paronya dibagi dua. Nisfu sobrin wa nisfu syukrin. Separuh kesabaran, separuh kesyukuran. Alama syahadat bihi al akhbar wal athar, sebagaimana dipersaksikan oleh hadis-hadis dan athar peninggalan para ulama atau Al-Qur'an. Amma sabru faqad qala Allah taala fi sanaya alaihi, adapun kesabaran itu kan faqad qala Allah taala fi sanaya alaihi, Allah telah bersabda di dalam memuji atas kesabaran A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Terusnya ya. Dan kami jadikan dari mereka, ini orang Yahudi benar ini ya, arahnya saja ya untuk kita juga lah. Dari mereka a'immatan yahduna bi amrina, imam-imam pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kita. Kan para ulamanya kan suruh berdakwah ya. Lamma sabaru, dikala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan dulu mereka dengan ayat kita orang yang meyakinkan, bersabar. Terus ayat yang lain, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Dan sempurnalah kalimat Tuhanmu al-husna, yang terbaik atas Bani Israel ya bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Orang Bani Israel itu kan dibawa pulang oleh Nabi Musa dari Mesir, dibawa ke Baitul Maqdis kan, dikejar-kejar Fir'aun itu kan. Itu pengikut Nabi Musa, orang-orang yang setia itu. Mereka bersabar sampai muter-muter, aduh, udah nyebrang sesat lagi 40 tahun muter-muter. Mereka bersabar. Masya Allah. Kita belum apa-apa diuji oleh Allah, sok. Diuji oleh Allah jangan 40 tahun. Setahun aja loh. Sesat sok, muter-muter, nggak tahu jalan sok. Orang mereka 40 tahun. Masya Allah. Gila sih, Nabi Musa dan Nabi Harun itu meninggal dalam kesesatan itu. Nabi Musa dan Nabi Harun kan berjuangnya bareng-bareng, kakak beradik. Luar biasa, bareng kita pengen masuk surga, mana ujian yang kita terima. Aduh, diuji jangan pelit aja. Aduh, diuji suruh berjuang nggak? Keluar Jawa berdakwah, membantu saudara-saudara kita yang mu'alaf sana tuh, nggak ada ustadznya, nggak pada mau. Pengen masuk surga, surganya bapaknya apa sih? Aduh, enak sekali ya. Aduh, lah. Wala najziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wala najziyanna alladziina sabaru, yaktine bakal membalas temenan sapa kita. Sungguh kami akan membalas beneran orang-orang yang bersabar. Dibalas apa? Ajrahum, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik apa yang mereka dulu kerjakan. Tuh. Wasuli alaihi salatu wassalam anil iman, ditanya tentang iman, faqala as-sabru was-samahatu. Wah, iman itu definisinya banyak ya. Ini diantaranya karena berhubungan dengan sabar. Iman itu ya bersabar dan as-samahah, toleran, gampangan itu. Sabar segala-galanya. Wa qala alaihi salatu wassalamu as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Masyaallah. Yang namanya kesabaran itu merupakan gudang dari gudang-gudangnya surga. Aduh, Allahumma ja'alna minas sabirin ya Allah. Amin. Sekarang sabar tuh apa sih gitu. Bayanu haqiqati sabri, penjelasan hakikat sabar itu. Alam annahu muraqabun minal ilmi wal hali wal amali.
Ketahuilah bahwa nama sabar itu ya tersusun dari ilmu, hal, ya keadaan jiwa ya, wal amali dan amal itu. Iya, ya kan orang kadang nggak tahu ilmunya bagaimana harusnya menyabari apa gitu. Fal ilmu fi kasyajaroti, ilmu ya ini sebagai pohon, wal halu kal akson, sedang keadaan jiwa seperti tangkai-tangkainya, dahan-dahannya, wal amalu kasimar, sedang amal itu sebagai buahnya. Fata'lamu annal maslahata ad-diniyata fi sabri, kamu mengetahui bahwa kemaslahatan keagamaan dalam kesabaran, fayurisu dzalika quwwatan wa dayatan mutaqadiyatan fil sabri, akan menimbulkan, memunculkan itu semuanya kekuatan yang mengajak, yang menyesuai dengan mengerjakan kesabaran. Wadalika imma ala ibadah. Awal kesabaran, jangan kita kan ngomong sabar kalau kena musibah ya, sabar kena musibah, enggak, itu salah. Enggak, bukan terbatas itu saja. Wadalika imma ala ibadah, ada kalanya untuk ibadah, bagi ibadah yang apa itu, yang mahdoh, sholat, puasa. Aduh, puasa berat, ya sabar itu. Au an imdoi syahwatin, atau untuk melangsungkan syahwat, pengen syahwat macam-macam, ya sabar, jangan diikuti terus hawa nafsumu, sabar. Wa huwa fi jamil ahwali madfuun ila nau'in minasabri, dan itu hanya imdoi syahwat itu dalam semua tingkat-tingkat itu bisa ditolak dengan jenis dari kesabaran tuh. Orang enggak selalu syahwatnya diumbar itu kan karena tidak mau bersabar. Hatta la yatajawaza fil mubahati an hadil i'tidal ila hadil israf. Tuh, hingga dia tidak melewati dalam hal-hal yang mubah. Bukan yang haram. Hal mubah saja dibatasi. An hadil i'tidali, atas batasan tengah-tengah, sedengan, ila hadil israfi, sampai batas israf berlebihan. Dia sabarlah. Ya, kenapa kan mengumpulkan uang sampai miliaran? Aduh, lembut bekal ibadah apa? Memang butuh miliaran ibadah itu. Haji juga paling 50 juta. Ya mestinya hadil i'tidal, sedang-sedang saja. Wa amma sabru alal ibadah, adapun sabar melaksanakan ibadah, fa bi ayya alama annahu apa? Yasburu ayyaman qalaila. Nah, sungguhnya dia itu ya bersabar hanya beberapa hari yang sedikit. Sholat 5 kali sehari semalam berapa menit? Kalau lama-lama 10 menit, paling juga cuma 50 menit. Aduh, kok nggak sabar. Puasa, aduh, sebulan, semuanya bulan ke-12, puasa cuma 1 bulan. Ya sabar, itu kan. Dia bersabar hanya beberapa hari sedikit. Wa yas'udu fi muqabalati abadal abidin, sedang dia akan bahagia sebagai imbalannya selama-lamanya. Bayangkan, Masya Allah, bersabar 1 bulan, setahun, ada kan puasa, kadang males, aduh, na'udzubillah ya. Aduh, tapi ya orang yang bisa bersabar dapat taufik dari Allah. Allahul muwaffiq, ya kan, ila aqwamit thoriq. Nggak dapat taufik dari Allah ya berat juga. Kita nggak boleh kita sombong, ujub tuh, kita kuat puasa. Aduh, ujub. Gimana kalau nggak ada taufik dari Allah? Nggak mungkin. Ujug-ujugnya Allah lagi, gitu. Apa? Wa yahtaju fi ila sabri an ifsaihi wa ifsadihi birriya. Tuh, dia butuh di dalam apa? Di dalam ini, kan? Yang tadi fihi ila sobri, dalam butuh pada kesabaran, sabar untuk an ifsyaihi, itu untuk menyebarkan, memviralkannya, disembunyikan, jangan berbuat baik, rajin puasa, rajin itu dia yang bilang sama orang, aduh, wa ifsadi, dan merusak kesabaran, birriyai, dengan riya, pamer, aduh, naudzubillah ya. Ini kan sudah dibahas dalam bab al-muhlikat, kalau ehwat itu, bab riya, aduh, naudzubillah ya. Allahumma a'idna minar riya ya Allah, amin. Wa adamu sabri ma yalzamuhu fil imsaki an syahawat. Tuh,
Dan sabar yang paling besar itu ma yalzamu fil imsak, apa yang mengharuskan dia dalam menahan diri anis syahwati. Ini yang paling berat. Maka perang yang paling besar yaitu perang melawan hawa nafsu, ini yang susah. Itu menahan diri dari syahwat wal istirsali ala mudibiha, dan mengumbar itu kan yang menimbulkan ada syahwat mewajibkannya. Kama sabaqa dzikruhu, bagaimana yang telah lewat penyebutannya. Wa ma yalzamu asubru alaihi, itu kan apa yang mengasuhkan dia menyabari wa ayadni alaihi insanun biqaulin aw fi'lin. Dia menyabari ayadni alaihi insanun, dia dan itu ya digoda oleh manusia, disakiti oleh manusia, itu kan dizolim oleh manusia, biqaulin au fi'lin, dengan ucapan atau pekerjaan. Qala ba'du sahabati radhiyallahu anhu, sebagian sahabatnya berkata, ma kunna nu'iddu imanar rajuli, ada itu menghutang, ada ya'udu salah, ada ya'udu menghitung, ma kunna na'uddu itu imanar rajuli imanan idalam yasbur alal adza. Dulu kami tidak menganggap, tidak menghitung imannya seseorang itu iman beneran. Dalam yasbur alal adha, juga dia tidak sabar atas pilarat sih adalah menyakiti. Dulu kan sahabat Allah disakiti, terutama waktu di Mekah itu kan, masya Allah, disakiti oleh orang munafik, orang musyrik, orang kafir, kan luar biasa mereka sabar itu. Sabarnya apa dari ya disakiti oleh orang-orang itu, orang kafir. Wa qala ta'ala wa lanasbiranna 'ala ma daitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ini ucapannya Nabi Ibrahim dengan lupa siapa nih ya. Sungguh kami akan sabar beneran 'ala ma daitumuna, menyabari apa yang kalian telah menyakiti kita. Sabar sok. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Mutawakkilun. Wa hadza sabru taratan 'ala nafsil fi'li wa ihtimalihi, dan kesabaran ini ada kalanya ya sekali waktu atas atas pekerjaan itu sendiri, tidak mengerjakan waktu malihi, dan juga bawaannya fi'il yang dikandung oleh pekerjaan itu. Watarotan alal mukafaati, ada kalanya ya alal mukafaat, atas pembalasan. Wa fihima, dalam kedua-duanya ya ada tamamul imani, ada kesempurnaan iman itu. Al-qismul akharu, yang kedua yang lain ma yahdumu min ghairi ikhtiarin, yang menyerang, yang mengena min ghairi ikhtiarin, dengan tanpa ikhtiar apa-apa, ujug-ujugnya kok kena itu. Kena musibah, kal masoibi minal amrodi, kan enggak ada apa-apanya. Ya kalau orang kafir menyakiti kita karena kitanya ngajak-ngajak segala macam kan itu kan. Nah, itu kan. Ini sih enggak ada ikhtiar apa-apa. Seperti kalma soibi minal amrodi, musibah dari penyakit, wa dihabil aini, hilangnya mata, wa fasadil a'dai, rusaknya anggota badan, wa mautil a'izzai, dan matinya orang-orang yang kekasih, orang ya anak istri Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, as-sabru fil Qur'ani ala salasati aujuhin, katanya. Sabar dalam Quran itu ada tiga segi. Satu, sabrun ala adail faraidillah ta'ala, satu sabar untuk melaksanakan fardu-fardu bagi Allah Ta'ala, melaksanakan kewajiban-kewajiban, maksudnya susah puasa, ya sabar itu. Falahu salatu mi'ati darajatin, dia memiliki 300 derajat.
Wa sabrun ala maharimillahi taala, sabar atas hal-hal yang diharamkan oleh taala, nggak mau memakan, nggak mau melanggar, oh itu juga sabar. Walahu situ mi'ati darajatin, wah 2 kali lipat ya, di 300 600, masya Allah. Wa sabrun fil maksiati inda sodmatil ula, dan sabar dalam maksiat, orang maksiat ya jangan maksiat, oh. Tapi indah sodmatil ula, dikala apa itu ya penghadapan pertama. Sodama itu mana sih? Tabrakan. Tabrakan pertama mah tabrakan. Menghadapi yang pertama kali. Walahu tis'umi'ati darajatin, lebih tinggi lagi nih. 700 derajat. Wa qad qila inna sabra al jamila alla ya'rifa min sahibil musibah. Maksudnya ya, sabar yang bagus itu adalah dia tidak mengetahui, tidak tahu man sahibul musibah. Man sahibul musibah, siapa yang memiliki musibah, ngencari siapa yang mengenai musibah kita, nggak usah dipikirin. Pokoknya kita sabar aja lah. Siapa yang apa membikin sakit kita, ya nggak usah mikir lagi gitu. Ya, pada hakikatnya kan Allah nguji kita ya. Wala yumkinu al-wusulu ila hadza, dan tidak mungkin sampai ke sini illa biriyadatin tawilatin fi muddatin madidatin, kecuali dengan riyadhah, ya dengan lelakon yang panjang dan masa yang lama. Wallahu a'lam gitu. Amma syukru lah, itu kan sabarnya kan syukur ya. Amma syukru fa fadilatu, apa keutamanya apa? Anallahu ta'ala qarranahu bidzikri ma'anahu qala, Allah membarengi syukur itu dengan ingat pada Allah. Wala dzikrullahi akbaru, ingat pada Allah ya, Allah akbaru, yang agung. Wa qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, ingatlah kalian padaku maka aku ingat kalian, dan bersyukurlah kalian padaku, wala takfuruni, asal gitu kan dibuang ya-nya karena ya apa namanya ayat kan, akhir ayat, janganlah kalian mengkufuri saya. Tuh ini banyakkan orang mengkufur ya, awas. Wa saya jazillahu syakirin, Allah akan membalas orang yang bersyukur ya Allah. Allahumma ja'alna minasyakirin ya Allah, amin. Wa qala ta'ala wa qalilum min ibadiy syakur, ini dan sedikit itu kan dari hamba-hambaku yang asyakir yang bersyukur, asyakur syukur mubalaghah yang sangat bersyukur. Ini yang bikin Abian nangis berbulan, aduh masya Allah. Ternyata ya syakur itu ya ini derajat derajat wali ya, aduh. Tapi yang mudah kita bisa ya. Seperti ada hadis ya, yang Nabi itu kan kalau sholat, aduh sampai katanya telapak kakinya sampai merah-merah, kan Siti Aisyahnya menegur, ya Rasulullah kenapa repot-repot, engkau kan maksum, itu kan sudah dijaga masalahnya. Allah pernah jawab, alastu an akuna min ibadiyah syakur, an akuna abdan syakur, bahasa gitu ya, atau begini bahasanya, apakah saya tidak ingin jadi hamba yang syakur, kayak gitu namanya. Aduh, naudzubillah ya. Allah alam. Wa minal akhbari qaulu alaihi salatu wasalam, ada dari hadis ya, at-taimu asyakiru bi manzilati shaimi as-sabiri. Orang yang memberi makan yang bersyukur sama memberikan, atau imu kang makan, orang yang makan kemudian bersyukur bahwa itu dari Allah gitu kan, bimanzilatis shaimi as-sabiri, dan dudukannya sama dengan orang berpuasa yang bersabar itu. Wa syukru, apa syukur itu? Aya'rifa annahu la mun'ima illallahu. Dia mengetahui sungguhnya tidak ada yang memberi nikmat kecuali Allah, dari Allah itu.
La thumma idza arafta tafasilan ni'matillahi, kemudian telah kamu masalah apa? Jika kamu telah mengetahui rinciannya nikmat Allah alaika fi a'dhaika wa jasadika wa ruhika, nikmat Allah terhadap kamu dalam anggota-anggota badan kamu, jasad kamu, roh kamu, wa jami'i ma tahtaju ilaihi min umuri ma'isyatika, dan semua apa yang kamu butuhkan dari perkara-perkara kehidupanmu, itu kan. Zoharo fi qalbika idza arafta zoharo fi qulubika. Tampak apa? Farhun billahi, tampak dalam hati kamu kegembiraan dengan Allah, wa bi ni'matihi wa tafaddulihi, kenikmatnya dan karunianya alika terhadapmu. Summa tahlisu fil amali bimujibihi, kemudian kamu ya berambisi pengen mengerjakan apa yang seharusnya, yang mengharuskannya. Harus bersyukur kan gitu. Bimujibi harus bersyukur. Wadzalika bil qalbi wal lisani wa sairil jawarihi. Bersyukur itu dengan hati, dengan lisan, dan anggota badan-badan yang lain, atau bil amali kan ngomong itu. Jadi nggak cukup ngomong alhamdulillah. Orang kan ngomong alhamdulillah, alhamdulillah. Aduh, gampang alhamdulillah sih. Sebelum Nabi sholat juga baca alhamdulillah 33 kali ya. Aduh, dengan lisan gampang, dengan hati ya insya Allah gampang lah. Tapi kan ini yang sulit. Yang ketiga ini dengan amal. Jadi alhamdulillah baik. Kalau dengan hati ya gampang lah, dengan meyakini bahwa itu semua kenikmatan dari Allah, bukan dapat sendiri. Itu kan. Aduh, ini rinciannya ya. Tsumma idza apa ya? Amma bil qalbi, dengan hati. Fa bi ayyudmiru al khaira li jamil khalqi. Dia menyembunyikan kebaikan itu bagi seluruh makhluk, wa yuhdiruhu abadan fi dzikrillah taala, dan menghadirkannya kebaikan itu selama-lamanya ingat kepada Allah. Falayan sau, dan jangan melupakan Allah. Itu dari Allah gitu. Wa amma bil lisan, yaitu wa fatuzhiru bihi asyukra, kamu menampakkan kesyukuran, bitahmidati adalati alaihi, dengan pujian-pujian yang menunjukkan itu ya, baca alhamdulillah alhamdulillah gitu. Wa amma bil jawarihi, dengan anggota badan gimana? Dengan amal. Fa bi isti'mali ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi, itu. Maka menggunakan nikmat-nikmat Allah taala itu dalam untuk dalam mentaati Allah, untuk ibadah. Wa tawakki min isti'anata bi ni'mati ala masyati, wa tawakki, dan untuk menjaga diri itu, untuk mempergunakan nikmat Allah untuk memaksiati Allah. Aduh, naudzubillah, ya itu mestinya. Fa syukrul aini antasturakul aibin tarahu an muslimin. Syukurnya mata ya kamu menutupi setiap aibnya, setiap aib yang kamu lihat dari orang muslim, orang lain. Jangan diember-ember, masukkan ke YouTube. Aduh, naudzubillah ya. Gimana kejelekan masih ditutupi malah dewer-dewer diviralkan. Aduh. Wala tuziru bi ilal ma'asi. Jangan menampakkan bi ilal pelanggar-pelanggaran. Tuh. Wa syukrul udzuna, ini dua telinga gimana? Antas turo matas mau minal uyub. Kamu juga menutupi yang kamu dengar dari aib-aib orang. Apalagi aibnya sendiri dikasih tahu. Aduh, naudzubillah ya. Wala tasma'u bihima, kamu jangan mendengarkan dengan dua telinga, illa ma abahalaka, itu, kecuali apa yang Allah memperkenankan bagimu. Ini sudah bab apa namanya? Ini udah kelewat dalam muhlikat ya, dalam persidangan, dalam apa kan? Ya, ada beberapa yang aib itu, hibah itu diperbolehkan kan, udah lewat ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lamu bisawab.